alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila zalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Ya kan, mendustakan al-zikr, mendustakan ayat-ayat kami maksudnya Al-Quran. Ya, ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada petunjuk Al-Quran tadi, la yattakhidhuhu sabila, dia tidak mau mengambil, tidak mau menempuh jalan itu. Maka diberi hati, tetapi hatinya tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Diberi pendengaran, tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diberi penglihatan, tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Tunjukkan jalan yang benar, ini jalan yang benar, yang bakal kepada keselamatan. Tahu ini jalan benar, tapi suruh lewat itu nggak mau. Saya lewat sini saja, nggak mau. Ya. Mengapa nggak suka lewat jalan yang benar? Karena kalau lewat jalan yang benar itu tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Maka Nabi kita juga mengatakan hujibatun nar bisyahwat, hujibatul jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu penuh kesenangan-kesenangan. Tapi jalan menuju ke surga penuh hal-hal yang membosankan, artinya tidak disenangi. Ya, kalau kamu ingin masuk surga, tidak mau menjadi umpan jahanam tadi, lewat jalan ini. Wah, susah lewat jalan itu, harus sholat, harus puasa, harus zakat, abot. Tapi kalau lewat jalan neraka, banyak daya tarik. Banyak daya tarik yang menyenangkan. Apa yang keingini hawa nafsunya, seneng kah? Turuti. Apa kepengen turuti. Pokoknya bangsa seneng-seneng tok. Nah, maka ditunjukkan jalan membawa keselamatan. Tahu itu jalan menyelamatkan, tapi nggak mau menempuh karena jalannya penuh semak-semak dan duri. Tapi jalan kesesatan yang menuju ke neraka segera ditempuh karena menyenangkan. Ya, yang kuno apa-apa entuk. Sudah. Apa entuk. Ya, dengan perempuan, dengan laki-laki bergaul bebas boleh, seneng tapi apa wae entuk pokoke. Ora nek larangan-larangan. Nah, itu nyenangkan. Tahuilah itu jalan menuju neraka. Nah, maka orang yang semacam itu orang yang tidak mau ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran oleh Allah. Maka kalau kamu beriman, berilmu, derajatnya ditinggikan. Sebetulnya Allah menghendaki manusia itu derajatnya ditinggikan. Siapa itu? Ya, orang yang berilmu dan orang yang beriman. Yarfa'illahu alladziina amanu, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Ya. Yang diberi ilmu berapa derajat? Ya kan? Dengan apa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman berilmu? Dengan Al-Quran. Coba surat Al-Araf tadi 176. Semua lengkap dalam Al-Quran. Ojo ngarani Quran itu jek wungkul, dah terperinci. Surat Al-Araf 107 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah
Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, ya kan? Sebenarnya Allah itu menghendaki manusia itu derajatnya ditinggikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka orang yang mengimani Al-Quran derajatnya ditinggikan. Karena dia mengimani Al-Quran tentu mempelajarinya isinya. Dia mempelajari isinya jadi berilmu. Maka beriman dan berilmu, tinggikan derajatnya dengan Al-Quran itu. Tetapi mereka tidak mau, lebih suka mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Terus baca ayatnya tadi. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini suruh menceritakan, bukan dirahasiakan. Ceritakan pada manusia kisah ini. Kisah apa itu? Orang yang ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran tidak mau, yang memilih hawa, mengikuti cenderung kepada dunia, mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan seorang semacam itu ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran kok tidak mau, malah mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Sedang hawa nafsu itu kata Allah, inna nafsa la ammaratum bisu, selalu mengajak berbuat jelek hawa nafsu itu. Itu malah yang dituruti. Maka perumpamaan mereka, ini Allah yang menyamakan itu seperti segawon. Ngerti segawon? Ya, dikatakan anjing itu kasar loh, lo segawon. Sing halus nahi asu. Ya. Itu orang yang hawa nafsunya tidak mau bukan ini koyo asu. Asu yang mempunyai sifat sama saja. Intahmil alaihi yalhas au takruhu yalhas. Dihalau ya melet, tidak dihalau ya melet. Asu kan melet terus, melaku barang ya, melet terus. Ya seperti itu perumpamaannya. Jadi manusia yang tidak mau ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran diumpamakan oleh Allah seperti segawon sing melet terus. Yaitu manusia. Padahal Allah itu ciptakan manusia itu fi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, baik makhluk. Tapi kalau tidak mau beriman, tidak mau ditinggal derajatnya, summa radadnahu asfala safin, dikembalikan oleh Allah menjadi serendah-rendah makhluk, seperti lebih rendah daripada binatang, seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dari makhluk yang paling tinggi dijatuhkan cuma seperti anjing, binatang aja lebih rendah, menjadi asfala safin, serendah-rendah makhluk. Maka itulah Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, beberapa derajat. Tapi kadang orang diangkat tidak mau, derajatnya diangkat dengan Al-Quran, tidak mau, malah mengabaikan Al-Quran, menentang Al-Quran, nyepelek ke Al-Quran. Maka seperti anjing tadi. Yang mengatakan seperti anjing bukan saya, siapa? Nah, kalau udah percaya Quranmu yang mau wacanan unine rak yo ngono kuwi. Itu firman Allah di mana-mana sama. Ya. Quranmu dan Quranmu sama, unine ya padha. Maka yang menyamakan manusia seperti anjing itu Quran. Quran itu firman-Nya Allah. Wong dipadake asu ora dosa. Kalau Allah menyamakan manusia dengan anjing, dosa apa tidak? Wong manusia ciptaan Allah kok. Kok dosa Gusti Allah kok dosa sing ngarep ngukum sapa? Ya, Allah menyamakan makhluknya dengan apapun tidak ada dosa. Pemenang beliau. Dan manusia kadang diumpamakan seperti anjing, seperti binatang ternak,
kadang-kala seperti kera, kadang-kala seperti babi, ya, seperti babi, seperti kera. Ya, perubahan-perubahan itu Allah. Ya, wong yang membuat ya Allah, yang tidak manut dengan Allah, ya terserah Allah mau menyembah seperti apa. Ada yang dikatakan di kera, orang biasa melanggar larangan Allah hari Sabtu tuh larangan untuk cari dunia, tapi untuk hari beribadah. Nah, orang Yahudi biasa melanggar hari Sabtu, maka dikatakan oleh Allah, ya, kunu kirodatan osiin, kamu seperti kera yang hina. Kera aja bukan kera yang baik, kera yang hina. Nah, ya apalagi? Halaman 5, hadis yang paling atas. An Ibnu Umar qol jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama lahu rajulun min majlisihi fadhahaba liyajlisa fihi fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang laki-laki yang sudah duduk di situ bangkit dari tempat duduknya agar orang tersebut duduk di situ. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Jika dalam majelis kajian atau dalam pertemuan sudah penuh, kemudian ada beberapa tokoh yang datangnya terlambat, kemudian saya berdiri atau menyuruh orang lain berdiri untuk pindah biar ditempati seorang tokoh tersebut, apakah diperbolehkan? Apa kena larangan dalam hadis tersebut? Ya, kena larangan. Kena larangan. Kamu sebut tokoh itu tokoh apa? Ya. Terus orang tokoh apa kan? Tokoh judi, apa tokoh pelacur, apa tokoh mabuk? Lah tokoh ini banyak hal kok. Tokoh apa coba? Maka biasanya kalau wiridan itu sudah di tempat kursinya ada, di situnya ditulis tempat bupati, di situ ada tulisan lagi wali kota. Lah kok mbok lunggui, wis nang tulisannya kok kamu duduk di situ. Lah sing duwe nggon teko kamu kon ngadeg ora salah. Kowe dudu bupati kok lungguh nang kono. Kursinya deh untuk Pak Bupati, untuk gubernur, ada tulisannya toh. Nah, mestinya nek wis ana tulisannya kamu tahu diri. Aku iki bupati apa udu gitu. Nek udu bupati aja lungguh nang kono kuwi wis dipesen. Pak Bupati arep lungguh nang kono gitu loh. Nah, gitu. Nah, kalau ternyata kamu duduk di situ karena tidak tahu yang punya tempat duduk datang kamu disuruh pindah, wajar. Keliru kamu tempatmu tidak di situ. Ya dah. Wong numpak pesawate nek keliru kursine ya ben ngalih kok. Ya numpak sepur ya gitu. Numpak kereta ada kursinya 8. Lah kok kamu duduk di kursi 6 atau kursi 7. Lah bareng sing duwe nomor kursi lungguh, lho kok wis tinggoni tempat saya. Pramugarine teko. Kenapa teman? Oh ini tempat. Oh ini. Mas kamu ngalih, ini bukan tempatmu. Nah gitu dah. Itu namanya keliru suruh. Tapi kalau diam kajian kita duduk, ya apa ya. Apalagi sholat Jumat misalnya, kamu lungguh ngarep dewi. Untuk kondisi dewi, Nabi mengatakan sholat Jumat datang awal, menempati soft pertama, seperti kamu mensedekahkan seekor unta. Nah, kamu teko nang ngarep, bila ada tokoh teko nang kono, kon ngalih kamu, kon geser nang buri, tadi rasa sedekah unta, sedekah telur akhirnya. Ya tidak mau no ya. Nah, di masjid itu, maka kalau di masjid itu siapa yang datang awal silahkan datang, tempati soft pertama. Ini saya ini modelnya datang awal barang milih sop buri, ora seneng sedekah unta, ora seneng. Ya, buriwe sing
mepet tembok Allah berune golek senden-senden. Jadi niatnya orang ngrungokke khotbah, niatnya arep turu dalam rumah itu.